Satu dua. Anak sore yang memegang handphone supaya dicek dilihat apabila masih menyala aktif supaya dinonaktifkan. Anak sore apabila saya pun novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tadkhulul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Hidup sekali ini dipilih jadi orang iman, dipilih sebagai orang jamaah, sebagai calon ahli surga. Atau di dalil inna Allaha yuhibbul man yuhibbu wa man la yuhibbu wa yuhibbuna illa man ahabba faman aqahu qalbina faqad ahabba. Allah memberikan nikmat dunia. Yang iman dikasih rezeki, yang kafir juga sama dikasih rezeki oleh Allah. Orang iman punya rumah, punya mobil, punya motor. Mereka yang tidak iman juga sama. Tapi yang membedakan adalah keimanan. Wala yuhibbuna illa man ahabba. Allah memberikan hidayah, memberikan Quran hadis jamaah hanya orang-orang yang dicintai, hanya orang-orang yang dipilih, hanya orang-orang yang dikhususkan. Karena apa? Allah membuat surga, Allah membuat neraka. Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka sa'ir. Bahkan la'amna'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Maka kita di sini supaya hati-hati para bapak, para ibu, dan malahan syukur dipilih dijadikan sebagai orang iman, bisa menetapi agama Islam, dasarnya Quran hadis, bentuknya jamaah. Kalau orang yang tidak dipilih, tetapi jamaah susah. Tetapi jamaah nggak akan bisa. Ka'annama yas'adu sama. Sebagaimana orang-orang yang akan diperintah untuk naik ke atas langit. Maka disyukuri Bapak Ibu, kita bukan keluarganya Nabi, tapi dipilih. Anaknya Nabi yang namanya Kanan tidak digodai iman. Istrinya Nabi Nuh yang bernama Wadilah juga sama. Istrinya Nabi Lut yang bernama Wa'inah. Bapaknya Nabi Ibrahim Azar At-Tarif juga tidak dipilih. Kita dipilih dijadikan sebagai orang jamaah, harus keluarkan surga. Faman aqahu qalbina faqad ahabba. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, berarti orang tersebut dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Maka kita wujudkan, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan semangat kita. Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas dijamin surga ini, sholat malamnya itu sampai kakinya bengkak. Kalau orang Jawa bilang, mau ngomong sekali abuk, kakinya itu bengkak. Itu karena sholat malam. Kalau bengkaknya bapak, bengkaknya ibu, kakinya bengkak, mungkin kebanyakan kolesterol asam urat. Betul nggak? Nabi Muhammad SAW sholat malam nggak pernah ketinggalan. Ditegur oleh istrinya. Ya Rasulullah, engkau kan sudah jelas dijawab seorang kamu, tapi kenapa kamu mengerjakan amalan-amalan sampai kakimu bengkak? Apa jawab Rasulullah? Apalah aku melakukan syukur? Ya Aisyah ketahuilah, justru dengan aku diberi surga oleh Allah, ini sebagai rasa syukur. Maka di sini ayo ditingkatkan sholat malam. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu damus shalihin min qablikum. Tetapilah sholat malam. Karena sholat malam itu merupakan
kelakuannya orang-orang yang soleh sebelum kalian. Kalau nyapol nggak mampu. Alaikum biqiyamil lail wa raka'atan wahidah. Tetapilah sholat malam meskipun hanya satu. Maka semua kenikmatan dari Allah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Perjuangan amal sholih dari para perantara agama mulai dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama sholihin, wabil khusus kepada beliau Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaid Al-Lubis. Kalau panjangnya ya Al-Ubaid Al-Lubis Al-Musawa Al-Jadid Al-Mahrum. Banyak. Beliau termasuk orang yang banyak sawahnya. Dan beliau dalam perjuangan agama Islam hitungan nyawa Rasul, nyawanya itu diperjuangkan untuk kewarganegaraan Indonesia. Kita tengok perjuangan tahun 41, 42, 43, 45. Di saat Indonesia mau merdeka, setelah dikuasai Belanda kurang lebih 350 tahun, dikuasai oleh Jepang hanya 3,5 tahun. Umpama orang menegakkan agama berkumpul untuk ibadah, taruhannya nyawa. Tapi beliau semangat. Berambang diombiyoi, angger lawan, dienggoi. Onde jejer loro, yen kowe gak gelem orang mereka sing orang. Perjuangan kegigihan, ketelatenan kesemangat beliau patut kita contohi, patut kita teladani agar kita sebagai jamaah semakin semangat dalam memperjuangkan Quran hadis jamaah. Amal sholih dari para perantara agama kita syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Atas kehadiran bapak-bapak semuanya, yang mana insya Allah di sini jamaah yang akan melaksanakan BA. Kalau panjenengan nggak paham, nggak jamaah, yakin nggak ikut di sini mas. Ngopo itu nanti ngomong apa? Karena paham dalil. La yahillu li salasatin yaquluna bi falakin al-ard illa amalu alaihi mahdan. Tidak halal hidupnya 3 orang yang berada di muka bumi, benua Asia, Australia, Amerika, Eropa, sampai benua yang ada di Amerika sana. Hanya dihuni 3 orang. Ini tidak halal hidupnya jika salah satunya tidak dianggap sebagai imam, tidak dianggap sebagai ngaji lagi. Man mata walaysa fi unuqihi bayatun, mata mitatan jahili. Barang siapa yang mati pilihannya nggak ada tali bayat, dihukumi mati jahili. Mati jahili itu sama dengan mata Yahudi atau Nasrani. Sama dengan mati Yahudi atau mati Nasrani. Man mata bi ghairi imamin, mata mitatan jahili. Barang siapa yang mati tidak punya imam, dihukumi mati jahili. Atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, ada yang dari dekat, ada yang dari jauh, mungkin ada yang macet, ada yang kena hujan, sampai mempersungguhnya di sini, sampai hadir di sini, kita syukuri dan kita doakan, alhamdulillah, jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Memberkat nasihatnya Bapak Amir dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, supaya menetapi, memerlukan dan mempersungguh yang namanya Quran hadis jamaah, cara membacakan Allah, mengaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis. Membela Quran hadis sambil membaca Quran hadis, taat Allah Rasul Imam, itu dia dikejar imam yang tidak maksiat, ditambah bagi ibu-ibu jamaah yang sudah bersuami supaya taat terhadap suaminya. Jazakumullahu khairan. Jazakan dalil wa mayyitillah wa rasulahu yudkhilul jannah man arada fuqahal jannah falyarshad jamaah. Wa mayyitillah wa rasulahu wa yata'addadu bidahu yudkhilun nar yadkhulu ala jamaah wa man syadda ila nar. Berat menepi agama Rasul, ukuran sekarang dengan zaman dulu beda. Kalau zaman dulu, masya Allah, dalam mencari ilmu perutnya itu diganjel dengan batu. Kalau saat sekarang jarang. Sekarang itu yang ngaji baru dulu ada yang sedang makanan, ada yang snack, ada yang minuman. Besok ada yang akekok, besoknya lagi akekok lagi, ada syukuran lagi. Makanya kalau ngaji jamaah sekarang Rasul itu mujib-mujib lemuni nang masjid, lemuni nang masjid. Jazakumullah. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, di sini saya menyampaikan bahwa nanti
dalam proses WA, mohon mulai sekarang HP dimatikan, tidak ada yang merekam, tidak ada yang memfoto, tidak ada yang memvideo. Yang kedua, ketika ada putra putrinya nangis, mau diamankan, diajak ke belakang dulu, dia tidak mengganggu acara. Yang ketiga, dalam pelamatan, ketika Bapak Amir nanti berdiri di sini, panjenengan berdiri, ibunya juga berdiri, itu sampainya mohon suaranya pelan, jangan terpengaruh. Gambarannya seperti orang azan, terus kita yang mendengarkan nirukan dengan suara yang pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang azan, kita jawabnya cukup didengar telinga kita. Bisa dipahami? Terus ketika beliau di sini, mohon bapaknya, ibunya ketika saya mode seperti ini, berarti suaranya tinggi, diturunkan. Jangan sampai kalau nggak ada perjanjian, mogok kan, mogok. Ya, mohon. Terus ketika salaman dengan beliau di sana, beliau nanti duduk di sana, bapaknya lurus, salaman di pandang wajah beliau, salaman. Kalau sendiri, samikna wa atokna mas atokna. Suaranya nggak keras kalau di sana. Kalau yang di sini keluar. Samikna wa atokna mas atokna. Kalau untuk keluarga, bayak tukahani wa ahli, samikna wa atokna mas atokna. Kalau mewakili jamaah, Pak Yai Kelompok, Pak Yai Desa atau Pak Yai Daerah, bayak tukahani wa ahli, wa ahli jamaah, samikna wa atokna mas atokna. Jangan sampai salah. Sami kono. Dengar. Jadi ucapannya samina wa atona masakona. Mungkin ada yang mantek baru. Harusnya samina wa atona masakona. Ucapannya beda, ngomongnya beda. Kopi itu sama rumah itu. Itu pernah kejadian. Ketika habis lebaran, ada yang atau baru jadi mohon nanti supaya dikondisikan samina watona. Dalam kesempatan ini Bapak Amir kurang bergerak jika dicium tangannya. Cukup seperti ini, nggak usah dicium tangannya. Ibu-ibu, mbak-mbak, nenek-nenek, sudah-sudah, calon-calon, ketika sudah berdiri, panjenengan sudah selesai, salaman dengan di depannya, di sampingnya. Sambil mendoakan barakallah, barakallah, barakallah. Gak usah cari dua anakku, diputuku, dijibak, gak usah. Salaman terus bisa ke sebelah sana, atau sana, atau ke belakang. Bisa dipahami? Sekarang dites dulu. Jangan kenceng, gak usah terpengaruh dengan yang nuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapaknya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini Pak. Dijaga nanti ya. Ibu-ibunya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya suci. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Tambah seperti ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Sambil dihafalkan samina wa atona masatona, atau bayak tukaan wa ahli samina wa atona masatona, atau bayak tukaan wa ahli wa anjamati samina wa atona masatona. Kadang sudah dihafalkan, apal dari rumah apal. Di bawah juga hafal, ketika selama dengan Bapak Amir, nggak bunyi tiada, nggak satu dua banyak. Boleh. Jadi mohon Bapak, adik-adik, ketika salaman dengan beliau, enjoy nyantai, nggak usah takut, nggak usah grogi. Beberapa tiap bulan itu ada samina, samina, sampai berkali-kali kita. Yang maksudnya sampai dihafalkan ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insyaallah akan dilanjutkan nasihat agama oleh Bapak Haji Sambono SPD. Semoga Allah beri barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat hidayah kepada berbagai hari ini yang berdasarkan Quran, hadis, kemudian untuk dilaksanakan, kemudian prakteknya juga dengan cara mangkul musnad hasil teori dan praktek. Semuanya tersebar dari Allah yang Maha. Saya bersyukur dan mengucapkan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Dan semua dosa-dosa mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, para muslimin, para alim ulama, semuanya atas kehendak hidayah Allah dari Allah. Allah bersyukuri dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga kita bermanfaat yang baik. Dan atas nama selanjutnya kehadirannya pada guru, pada jemaah yang hadir pada siang hari ini dalam rangka untuk acara sambung langsung kepada beliau Bapak Ibu. Semuanya atas kehadirannya saya sudah alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Para warga jemaah, para saudara jemaah, sebelum acara sambung kita mulai sedikit nasihat pemantapan khususnya untuk Bapak Ibu warga jemaah yang ada di sini. Bapak Ibu yang hormati, kita menetapi agama Islam, kemudian dasarnya Quran hadis, kemudian bentuknya jamaah. Ini aslinya agama Islam. Jadi agama Islam yang asli dia berdasarkan Quran hadis, kemudian bentuknya jamaah. Pengertian bentuknya jamaah ini adalah beramil, berbeat, bertoat pada Allah. Jadi jamaah itu bukan kerajaan, bukan perdana menteri, bukan presiden, tapi jamaah, pengertian jamaah di sini adalah beramil, berbeat, bertoat pada Allah. Mengapa kita harus berjamaah? Karena jamaah itu perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan agamanya Allah jami'an, ai al-jama'atu, dengan cara berjamaah. Berarti jamaah itu secara dalil langsung perintah Allah. Juga perintah Rasulullah SAW. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqan. Menetapilah kalian dengan cara berjamaah, jauhlah furqan. Nah, ciri-ciri jamaah perintah Allah, perintah Rasulullah, ciri-cirinya pasti di dalamnya itu ada imamnya, ada amirnya. Sebab jamaah itu pasti ada imamnya. Kalau nggak ada imamnya berarti bukan jamaah. Maka berjamaah itu pasti di situ ada namanya imam, ujungnya imam. Nah, dengan Bapak Ibu punya imam,
itu berarti mengesahkan amalan kita. Yang asalnya Bapak Ibu hidupnya haram, dengan adanya iman jadi halal. Yang asalnya Bapak Ibu sewaktu-waktu mati jahiliyah dengan menetapi jamaah punya iman, alhamdulillah mati kita dalam keadaan mati Islam, mati husnul khotimah. Kenapa? Karena mempunyai iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata fi ghairi imamin mata bikatan jahiliyah. La yaqilu li salasatin yakununa bi falatin min al-ardi illa amaru alaihim akadahu." Jadi tidak kalah bagi tiga orang yang hidup di permukaan bumi, kecuali hidupnya tiga orang yang halal, maka salah satu tiga orang ini ada yang diangkat menjadi imamnya. Bapak Ibu itu nanti setelah dalil tadi tiga orang saja harus ada amir, tiga orang saja harus ada imam. Apalagi jumlah jamaah kita ini bukan hanya tiga. Ini yang datang ini sudah berapa ini? Insya Allah hampir 1000 ini. Itu betul. Berarti lebih wajib. Akhirnya imam. Begitu Bapak Ibu punya imam, kemudian aplikasinya harus ada ikatan janji. Itu satu rangkaian, satu paket, nggak boleh dipisahkan. Berjamaah, beramil, berdoa, dan satu paket nggak boleh dipisahkan. Sebab kalau hanya mengaku imam, punya imam tapi nggak ada ikatan janji, ya nggak ada artinya. Man mata walaysa fi ulwi bayatun maka bidatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada ikatan bid'ah, begitu mati hukumnya mati jahiliyah. Makanya agama Islam dasar berkadil bentuknya jamaah, beramil, berbeat, berdoa. Karena Allah satu paket tidak boleh dipisahkan. Seperti gambarnya Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan sholat itu gandengannya harus wajib, harus wudu. Kalau Bapak Ibu mengerjakan sholat, ingin sholat harus wudu. Sholat tanpa wudu gak akan diterima. Wudu gak sholat, itu apa wudu? Ya, gak ada artinya, ya enggak. Jadi ini agama Islam dasarnya Quran hadis, bentuknya jamaah, berambil beris, pas satu paket gak boleh dipisahkan. Maka ini saya singkat. Amal soleh Bapak Ibu nanti begitu selesai PA, ini amal soleh, ibu, mbaknya, ya, begitu pulang ke rumahnya masukkan saya amal soleh, tertibkan kewajiban pokok yang ada di dalam cara itu, menertibkan 5 bagian. Kenapa? Bapak Ibu janji kepada Bapak Imam muda membiat nanti itu sama dengan janji kepada Allah. Secara lahir Bapak Ibu mengucapkan biat kepada Bapak Imam secara lahir, tapi hatinya hati kita itu janji pada Allah dan pada Allah. Innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima hadallahu fa sayyi'u ajran adima. Muhammad, orang-orang yang biat kepada kamu Muhammad itu sama dengan biat kepada Allah. Sekarang Rasulullah sudah tiada, sudah wafat. Sekarang Bapak Ibu biat kepada Bapak Imam kita. Nah, dengan Bapak Ibu biat kepada Bapak Imam nanti berarti sama dengan biat kepada Allah, sama dengan janji kepada Allah. Maka barang siapa yang merusak janjinya, sudah biat, siap, to'at, ternyata merusak janjinya, berarti dia merusak dirinya sendiri. Tapi sebaliknya barang siapa yang sudah biat, begitu pula tertib 5 babnya, ngajinya yang tertib, pengamalannya tertib, pembelanya tertib, sambungnya tertib. Dengan bapak-bapak tertib program dalam channel 5 bab ini,
Begitu panjenengan mati, Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Ajrun azima, yaitu surga. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah jazakumullah khairan. Ini suatu nikmat Allah yang luar biasa. Bapak Ibu bisa berkumpul di sini, bisa sambung langsung kepada beliau Bapak Imam. Jazakumullah khairan. Nah ini untuk aturannya Bapak-Bapak. Nanti yang menuntut tadi sudah dijelaskan, saya ulang kembali. Nanti yang menuntut suaranya keras, jangan terpengaruh yang menuntut. Yang menuntut suaranya keras, Bapak Ibu yang menunjukkan dengan suara pelan. Artinya suara itu cukup didengar oleh telinganya sendiri. Nggak boleh umi-umi bersuara, tapi pelan. Saya dipahami. Nah, nanti itu selesai. Ya toh, Bapak-bapak duduk kembali seperti ini. Nanti dijaga satu persatu. Ini yang perlu diperhatikan. Nanti Bapak begitu kepada Bapak Imam, khususnya laki-laki berjabat tangan, amal soleh, tidak usah mencium tangan. Halo? Bisa berjabat tangan dengan Bapak Imam, jadi pihaknya tidak usah mencium tangan dan tidak usah menundukkan kepala. Nah, menghadap Bapak Imam ya, salaman menghadap Bapak Imam. Ibu-ibu nanti cukup berjabat tangan sesama ibu-ibu. Gak usah mencari anak saya, cucu saya, keponakan saya ya. Gak usah. Cukup yang ada di sekitar ibu-ibu langsung ke keluar. Silakan nanti belajar di situ boleh. Ya, sampai menunggu suaminya, bapaknya atau foto beringin belajar. Jazakumullah khairan. Semoga memberikan manfaat dan berkah. Begitulah yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal saya semuanya dimohon untuk berdiri. Yang di dalam syaratnya kalau bisa masuk gak apa-apa. Untuk sambung ini nempel gak apa-apa. Tapi untuk berdiri nanti supaya lega. Masih yang di belakang bisa masuk gak apa-apa. Bisa melihat imam. Kita coba dulu sampai seberapa suara yang didengar oleh Bapak Imam. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amal soleh semuanya menghadap kepada beliau Bapak Imam. Jadi dari doa dari karena Allah, mari kita mengucapkan kaji hadiah masing-masing. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
sambung jamaah. Mendengarkan nasihat, taat bil ma'ruf, bertaubat dan bersyukur kepada Allah, sehingga saya semangat dan semua jamaah bersama-sama Bapak Imam masuk surga Allah, selamat dari neraka Allah. Amin. Ibu-ibu, kamu saya langsung ya, diperhatikan kamu gitu. Jadi kita baru-baru. Ya, ini di luar, kenapa? Kata-kata, harus dibuka tetap berdiri. Ambil mendiri keluar. Ya, monggo keluar. Kita buka tangan. Dan boleh keluar di motor sana. Ibu-ibu kalau buat, ibu bersama bapaknya tidur. Ada balik kanan dua, balik kanan. 1, 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang depan meloncat orang-orang. Ya. Balik kanan dua. Apa boleh duduk kembali. Yang enak itu saya enak. Ya, kalian duduk dulu. Apa boleh bapak-bapak duduk yang enak, duduk yang enak. Bapak-bapak gak usah khawatir. Semua kebahagiaan berjabat tangan dengan berrahmat. Mau duduk yang enak. Duduk. Gak usah muncul-muncul ya. Gak usah muncul-muncul. Ya, sekali disawi langsung. Bapak-bapak yang perlu diperhatikan, yang tidak mengajar, begitu berjabat dengan bapak-bapak, namun saya tidak bisa mencium, tidak bisa menunjukkan kepala. Jadi bapak-bapak ajarin yang diarahnya untuk dirinya sendiri. Ingat, bid'ah untuk dirinya sendiri jangan masuk. Sabitna wa aqotna wa satokna. Sabitna wa aqotna wa satokna. Tidak untuk sendiri. Jadi bapak-bapak ajarin yang akan mewakili keluarga. Yang mewakili keluarga, caranya saya suka, saya suka wa ahli sabitna wa aqotna. Saya suka
aman. Caranya banyak tuka anni wa ahli wa an jamaati. Ada tambahan banyak tuka anni wa ahli wa an jamaati. Samina wa aqna mastaqim. Jadi bapak-bapak yang belum dijawil sabar. Jangan berdiri, yang jawil dari tim kami, konco tidak kanggo. Yang dari temannya tidak laku. Khusus dari tim kami. Tidak usah mencium tangan saat doa, tidak usah mencium tangan dan tidak usah menundukkan kepala. Langsung melihat kepada beliau Bapak Imam. Kalau hujan nunggu di dalam nggak apa-apa. Sapu udah rontok dong. Sapu udah rontok dong. Tidak usah mencium tangan.